Di sini kita sudah menyiapkan pupuknya. Nah, di sini kita seperti biasa pupuk Yaramila Winner, Tropicot, dan kita tambahkan juga sedikit magnesium sulfat ya. Nah, seberapa banyak dosis yang akan kita berikan? Nah, untuk Yaramila Winner-nya cukup kita berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya Petani Sukses Purun Kecil. Nah sahabat, beginilah kondisi anggur saya yang kita pangkas kemarin. Nah untuk usia pemangkasan sudah 2 minggu setelah pemangkasan. Nah untuk kondisi tersiernya di sini alhamdulillah sudah mulai memanjang. Nah ini juga sudah mulai memanjang juga. Nah di usia 2 minggu apakah boleh ini dipupuk atau belum boleh? Nah kalau saya di usia 2 minggu setelah pemangkasan ini sudah boleh dilakukan pemupukan ya. Nah untuk pupuk yang digunakan setelah pemangkasan ini, pupuknya pupuk apa saja? Nah pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK ya. Nah itu pun tergantung dari kondisi si anggur ya sahabat. Misalnya pemangkasan pembuahan dan di sini misalnya sudah ada calon-calon buah, itu tidak harus digunakan pupuk NPK ya, jadi harus menggunakan pupuk KNO3 ataupun MKP ya, plus dan plus karate boron ya, jadi tidak menggunakan NPK. Nah tapi jika kondisi anggur seperti ini ataupun pemangkasan untuk pembentukan tersier saja tanpa membawa bunga, berarti kita harus melakukan pemupukan vegetatif yang menggunakan pupuk NPK. Nah untuk dosis pupuk yang diberikan seberapa banyak? Nah di usia 2 minggu setelah pemangkasan ini dosisnya tidak seperti biasanya ya. Untuk dosis anggur seperti ini dosisnya kita kurangin, misalnya 5 gram boleh kita berikan atau aplikasikan pupuk sebanyak 3 gram ataupun 4 gram saja, ataupun 3 gram juga boleh. Nah tapi misalnya kita menggunakan NPK-nya 6 gram, nah berarti kita harus menggunakan 4 gram saja ataupun 3 gram ya, untuk menjaga pertumbuhan si anggur, takutnya overdosis. Jika kebanyakan biasanya nanti daunnya itu bagian pinggir sini gosong ya, gosong perlahan, bahkan biasanya nanti gosong semua bagian satu daun. Setelah itu biasanya nanti akan ke daun yang lain lagi ya, dan pertumbuhannya juga biasanya stuck ya, mulai terhambat. Pucuk-pucuk yang ini biasanya nanti mulai keriput ya, mulai mengeras, dan pertumbuhannya pun akan terhambat. Nah contohnya dia seperti ini, misalnya overdosis. Nah nanti akan seperti ini, pertumbuhannya akan stuck. Dan untuk airnya pun juga tidak boleh terlalu banyak seperti biasanya, takutnya terganggu pada bagian perakaran ya. Oke, langsung saja kita lakukan pemupukan. Nah, di sini kita sudah menyiapkan pupuknya. Nah, di sini kita seperti biasa pupuk Yaramila Winner, Tropicot, dan kita tambahkan juga sedikit magnesium sulfat ya. Nah, seberapa banyak dosis yang akan kita berikan?
Nah, untuk piara Mila Winernya cukup kita berikan segini saja. Biasanya saya segini saja ya untuk dosis 2,5 liter air. Nah, di sini saya menggunakan 2,5 liter air saja. Nah, untuk tropicotnya cukup 1,5 gram saja, lebih sedikit dari piara Mila Winer ya, ataupun NPK. Dan untuk magnesium sulfat cukup kita berikan segini saja untuk 2,5 liter air ya. Untuk magnesium sulfat setara dengan NPK ya. Oke, sudah selesai. Kita aduk, langsung saja kita siramkan pada media tanam. Untuk penyiraman media tanam atau pemupukan, kita siramkan di bagian pinggir. Kenapa harus di pinggir? Untuk menghindari overdosis pada perakaran ya. Karena perakaran itu lebih banyak di bagian pinggir-pinggir seperti ini. Oke, pemupukannya sudah kita selesaikan. Nah, untuk sahabat-sahabat pemula yang masih bingung pemupukan setelah pemangkasan seperti apa, nah untuk dosisnya tidak boleh terlalu banyak ya. Nanti jika ini sudah tinggi, sudah 1 meter, baru boleh kita tambah dosisnya. Jika kebanyakan nanti takutnya overdosis pada pertumbuhan anggur ya. Nanti akan terganggu pada pertumbuhan anggur dan terganggu pada perakaran anggur, dan pertumbuhannya pun nanti akan stuck, akan lambat membesar dan lambat memanjang ya sahabat. Nah, untuk pemangkasan pemupukan ya, untuk pemupukan setelah pemangkasan tergantung dari kondisi tanaman ya sahabat. Misalnya dalam kondisi membawa buah, sebaiknya pemupukannya menggunakan pupuk KNO3 dan MKP ya sahabat, dan dicampur karate boron. Tapi jika pemangkasan untuk membentuk tersier, pembentukan ulang tersier ya, sebaiknya menggunakan pupuk NPK ataupun piara Mila Winer ya. Itu pun yang tidak membawa buah ya sahabat. Tapi jika membawa buah, sebaiknya menggunakan pupuk KNO3 dan MKP plus karate boron ya. Nah, dikarenakan di sini ini tidak membawa buah, makanya saya menggunakan pupuk piara Mila Winer ya, ataupun NPK. Karena itu adalah pupuk pertumbuhan. Nah, untuk batangnya di sini di usia hampir 6 bulan sudah sebesar ini, sudah sebesar tunjuk. Oke sahabat, mungkin hanya itu saja yang saya perlihatkan dan saya sampaikan untuk sahabat-sahabat pemula. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta lonceng notifikasi ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani Indonesia.